Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kimia Anorganik D3 Analisis Kimia Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia akan menyampaikan video tentang aplikasi material silika SiO2 dalam industri semen yang beranggotakan Binar Meilani dengan NIM 19231.001, Sasti Prihatini Pramesti dengan NIM 19231.002, Iklima Mutiara Mageti dengan NIM 19231.003, Budiani Astuti dengan NIM 19231.041, Rosa Bilaris Kasani dengan NIM 19231.042, Adela Hikmah Kemala dengan NIM 19231.043. Outline yang akan kami sampaikan yaitu pendahuluan, cara pembuatan, pembahasan, dan kesimpulan. Selamat menikmati. Manfaat sumber daya alam sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Menghubungkan diri dengan alam, lingkungan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan. Perkembangan aplikasi material anorganik di bidang kimia dewasa ini sudah sangat pesat. Contoh dari senyawa anorganik padat yang bisa didapat dari alam adalah silika. Silikon dioksida, juga dikenal sebagai silika, merupakan oksida silikon yang memiliki rumus kimia SiO2. Silika paling sering ditemukan di alam sebagai pasir atau kuarsa. SiO2 merupakan material yang sering digunakan dalam kegiatan industri maupun kehidupan sehari-hari, salah satunya sebagai campuran pembuatan semen. Semen merupakan satu di antara bahan perekat yang jika dicampur dengan air mampu mengikat bahan-bahan padat. Silika merupakan material yang tersedia di alam dan secara kuantitatif memiliki jumlah yang melimpah. Silika berada di dalam tanah berbentuk silika larut air. Karena oksigen adalah unsur yang paling melimpah di kulit bumi, sementara silikon adalah unsur kedua terbanyak, maka bentuk silika merupakan bentuk yang sangat umum ditemukan di alam. Pasir silika pada pembuatan semen berfungsi sebagai pelengkap kandungan silika dalam semen. Kandungan silika untuk pabrik semen berkisar 21,3% SiO2. Lalu, bagaimanakah cara pembuatan pasir silika untuk bisa digunakan sebagai bahan pelengkap kandungan silika pada kegiatan industri? Silika biasanya diperoleh dari proses penambangan pasir kuarsa sebagai bahan baku. Kemudian dipisahkan dan dilakukan proses untuk membuang pengotor. Kemudian dikeringkan untuk mengurangi kadar air, lalu pemisahan untuk menghilangkan mineral magnetik. Menurut Adi Darmawan dan kawan-kawan, dalam jurnal Kimia Sains dan Aplikasi yang berjudul Pengaruh Substitusi Semen oleh Silika Abu Sekam Padi terhadap kuat tekan dan suhu reaksi semen Portland, mengatakan bahwa silika juga bisa diperoleh dari abu sekam padi yang di masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal. Silika dari abu sekam dibuat dari mengeringkan sekam padi dan dibersihkan, lalu dipanaskan di atas kompor hingga menjadi arang. Arang kemudian diabukan dalam furnace, selanjutnya diayak. Silika yang tidak berasal dari makhluk hidup seperti batuan dan debu memiliki struktur kristalin, sedangkan silika yang terakumulasi dari dalam makhluk hidup, baik hewan atau tumbuhan, memiliki bentuk amorf. Nah, selanjutnya, bagaimana cara pembuatan semen? Secara garis besar, proses produksi semen melalui 6 tahap, yaitu yang pertama,
penambangan dan penyimpanan bahan mentah. Perlu diketahui sebelumnya, jenis semen yang paling umum itu adalah semen Portland. Jadi untuk membuat semen Portland itu diperlukan 4 komponen bahan kimia, yaitu kapur, silika atau pasir silika, alumina, dan besi oksida. Yang kedua adalah proses penggilingan dan pencampuran bahan mentah. Semua bahan baku yang telah didapat tadi dihancurkan hingga menjadi bubuk halus. Kemudian tahap yang ketiga adalah homogenisasi. Homogenisasi adalah pencampuran bahan untuk memudahkan terjadinya reaksi kimia di tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah pembakaran. Ini merupakan tahap paling rumit dalam produksi semen Portland, di mana terjadi proses konversi kimiawi sesuai rancangan dan proses fisika untuk mempersiapkan campuran bahan baku membentuk klinker. Klinker ini adalah cikal bakal dari semen yang biasa kita gunakan. Yang kelima adalah penggilingan hasil pembakaran. Proses ini adalah menghaluskan klinker dengan tambahan sedikit gipsum untuk memperlambat pengerasan. Kemudian proses terakhir adalah pendinginan dan pengemasan ke dalam sak-sak yang biasanya kita lihat. Dalam kegiatan industri, selain sebagai campuran bahan semen, penggunaan pasir kuarsa sudah berkembang luas sebagai bahan baku utama, seperti misalnya dalam industri gelas kaca, keramik, amplas, dan lainnya. Sedangkan sebagai bahan ikutan, misalnya dalam industri cor, perminyakan, pertambangan, bata tahan api, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, penambahan silika pada semen Portland berpengaruh terhadap kuat tekan dan suhu reaksi semen Portland. Bertambahnya kandungan silika, maka silika yang berikatan dengan kalsium hidroksida yang dilepaskan oleh semen pada saat bereaksi dengan air menghasilkan kalsium silikat anhidrat juga semakin banyak, sehingga kuat tekan meningkat dan suhu reaksi semakin menurun. Kandungan silika untuk pabrik semen berkisar 21,3% SiO2. Reaksi antara silika dengan air adalah sebagai berikut. Kesimpulan yang dapat diambil yakni silikon dioksida yang juga dikenal sebagai silika merupakan oksida silikon yang memiliki rumus kimia SiO2. Silika merupakan material yang tersedia di alam dan secara kuantitatif memiliki jumlah yang melimpah. Silika paling sering ditemukan di alam sebagai pasir atau kausa. Silika merupakan material yang sering digunakan dalam kegiatan industri, salah satunya sebagai campuran pembuatan semen. Semen yang umum digunakan adalah semen Portland, yaitu sebagai bahan dasar beton dan kebutuhan bangunan lainnya. Pasir silika pada semen berfungsi sebagai pelengkap kandungan silika SiO2. SiO2 berpengaruh terhadap kuat tekan dan suhu reaksi semen. Sekian video dari kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.